Salam sejahtera saudara yang kekasih. Masih tetap reformasi dan transformasi. Kali ini kita akan memikirkan apa itu transformasi sesudah kita memikirkan apa itu reformasi. Bacaan kita masih tetap sama dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Nah, sesudah kita memikirkan reformasi, sekarang kita akan memikirkan transformasi. Transformasi itu adalah sebuah perubahan yang telah terjadi. Ya, satu hal yang bisa kita kirimkan, mengubah sesuatu, kita transfer begitu ya. Tetapi kalau dia berubah, kalau kemarin adanya di kiri, sekarang adanya di kanan. Ya, kalau dulu modelnya seperti ini, sekarang modelnya seperti itu, begitu. Maka itu perubahannya. Jadi bukan modifikasi. Transformasi itu betul-betul sebuah perubahan. Jadi ada hal yang baru yang terjadi ini. Nah, tetapi awas, itu transformasi terjadi. Ya. Sehingga kalau reformasi kan sudah dibilang, itu kan kembali kepada Alkitab gitu. Jadi tidak bisa. Kalau transformasi, dia hanya mencari satu bentuk yang baru. Nah, Indonesia perlu transformasi, iya. Karena Indonesia perlu satu bentuk yang baru. Indonesia perlu satu pola yang baru. Nah, saudara-saudara yang kekasih, transformasi adalah sebuah perubahan. Oke, sebuah perubahan dari A jadi B, dari B jadi C, dari C jadi D, dari D jadi E, terus. Dan itu bisa jauh sekali. Ya, maka dalam transformasi itu nggak ada istilah kembali ke A. Nangkep. Jadi dia bergerak terus, meninggalkan bentuk yang lama. Nah, jadi transformasi adalah sebuah perubahan-perubahan. Nah, tergantung mengikat kepada apa dia. Apakah transformasi itu terjadi mengikat kepada ideologi? Apakah transformasi itu terikat kepada visi-visi tertentu begitu ya? Itu tergantung. Ideologi atau visi apa yang membuat perubahan itu? Dan mau diarahkan kemana perubahan itu? Nah, itu sebab dikatakan transformasi berbeda dengan reformasi. Nah, jadi perubahan-perubahan itu pertama dia bisa bersifat perubahan-perubahan bentuk. Di luar saja. Ya. Gereja tidak seperti itu. Gereja itu harus berubah di dalamnya oleh pembaruan budimu. Ya, sehingga melahirkan perubahan-perubahan di dalam sikapmu kan begitu. Maka dari dalam itu mengalir keluar. Tetapi perubahan sendiri itu bisa dilakukan di luar tanpa harus di dalam. Jadi bisa imitasi saja, aksesorisnya saja. Ya. Ambil contoh. Mobil Anda hari ini warna merah, jalan bosan nih, masuk bengkel. Wah, diketok-ketok dikasih model-model dikit, rubah dari merah jadi putih. Wow, berubah itu. Tapi itu tetap mobil yang kemarin gitu loh. Ya, yang berubah apa? Aksesorisnya aja. Catnya aja, bodinya dikit-dikit gitu ya. Nah, itu dirubah. Tapi dia sudah menjadi sebuah perubahan. Artinya perubahan itu bisa dikerjain di luar. Itu sebuah aksesoris. Nah, kalau perubahan ini yang kita harapkan tanpa terjadi sebuah pembaruan dalam hidup kita, bukan karena firman yang berbarui, bahaya sekali. Nah, lalu ada orang bilang, loh iya, makanya kita berubah itu karena kuasa firman. Kita berubah oleh kuasa Roh Kudus. Ya kalau gitu berarti terjadi pembaruan, kan gitu. Maka memang gereja memang harus diperbarui. Diperbarui untuk melahirkan perubahan-perubahan. Reformasi untuk transformasi. Tapi transformasi ansih berdiri sebagai satu bagian, nggak bisa. Ya, mana bisa? Nah, karena itulah transformasi memerlukan reformasi. Walaupun transformasi itu bisa didirikan tanpa reformasi bisa. Tapi dia sudah kehilangan esensi aslinya. Lain dengan reformasi. Semua reformasi pasti menghasilkan transformasi. Jadi semua pembaharuan melahirkan perubahan. Tapi perubahan belum tentu ada pembaharuan. Karena bisa jadi seperti tadi, mobil lama, cat baru. Berubah kan? Berubah. Kemarin merah sekarang putih kok. Berubah. Engine sama aja. Nah, jadi di dalam hal ini artinya gereja Tuhan tidak boleh terjebak. Hanya kemudian menyesuaikan diri pada transformasi yang terjadi di muka bumi ini terus-menerus. Seluruh bangsa bergerak. Transformasi dalam teknologi kan berasa banget. Dari yang ide manual menjadi otomatis. Dari otomatis sampai yang kemudian saya pakai high-tech atau computerized. Wah, luar biasa sekali. Kalau dulu kan otomatis dia jam segini on, jam segini off kan gitu ya. Sebelumnya manual, kita pencet cetek, mati. Sebelum lagi cetek, hidup. Otomatis, jam segini cetek, otomatis mati. Cetek, otomatis hidup. Computerized, Anda bisa atur. Lebih dari sekedar otomatis itu. Bisa memberikan instruksi-instruksi yang lain. Program-program yang lain. Ya. Maka itu sudah
menciptakan perubahan-perubahan. Nah, ini terjadi pada perubahan teknologi namanya. Perubahan di dalam dunia ini. Nah, kalau gereja terjebak berubah seperti itu bisa. Kemarin kebaktian sepi, sekarang rame. Kemarin nggak pakai artis, sekarang pakai artis. Ya, kemarin nggak pakai band, sekarang pakai band, kan gitu kan? Nah, kalau kita sebut ini sebagai tujuan gereja, gawat kita. Gawat sekali kita. Nah, ini kan kita jadi main kulit luar saja. Nggak masuk ke dalamnya, ke manusianya yang jadi seperti apa. Nah, karena itulah di dalam Roma pasal 12 ayat 2 dikaitkan reformasi itu, yaitu pembaruan budi yang melahirkan transformasi atau perubahan, ya. Tapi itu terus-menerus membawa kita semakin mengerti kehendak Allah, kan. Lain, tetapi perubahan kalau terjebak pada jebakan-jebakan dunia, maka nanti yang perubahan itu perubahan kuantitatif. Kegiatan-kegiatannya, aktivitasnya. Dulu kita kebaktian dalam gedung, sekarang kita kebaktian di luar gedung gitu. Wah, kawat kita nanti. Karena kita cuma terjebak pada perubahan-perubahan aktivitas. Tapi kualitas tetap saja sama. Bahaya ini. Loh, emangnya nggak boleh, Pak, kalau dari dalam gedung keluar gedung? Ya tentu boleh. Tapi itu harus bersumber dari sebuah pembaruan yang terjadi di dalam diri orang percaya. Bukan sekedar keinginan berubah. Karena keinginan berubah adalah satu hal yang mudah. Karena manusia sangat dinamis, mempunyai kemampuan untuk merubah. Manusia sangat inovatif, bisa membuat hal-hal yang baru dalam hidup ini. Sederhana sekali. Kalau Anda nonton misalnya Sister Act. Sister Act itu adalah sebuah cerita yang menggelitik untuk gereja. Ya, semacam sebuah koreksi kalau gereja kaku, ya begitu tuh. Ya kan, maka digambarkan itu kan gereja Katolik kuno gitu. Di mana paus yang serba hening, begitu kan gambarannya. Digambarkan kuno sekali lah, baju-baju dan jubah-jubah. Nah, kemudian dia nyeleneh. Ketika kemudian membuat orang-orang justru nggak bisa bertumbuh di situ. Kemerdekaan, gaya susternya ini yang sangat berbeda gitu. Sehingga dia mulai bikin gini, bikin gitu ya. Wah, akhirnya bisa mengumpulkan banyak orang. Dia bisa membuat sebuah grup musik, lalu bertumbuh berkembang. Itu apa? Itu transformasi. Kenapa? Apakah anak-anak yang kemudian senang ke gereja itu karena dia senang Tuhan Yesus? Belum tentu. Kenapa? Karena dalam hal itu yang kita tahu mereka senang berkumpul karena mereka senang musik, kan itu yang pasti. Bisa ngerti ya? Cocok sama hobinya. Sehingga hobi itu jadi lebih pertama dan utama dibandingkan Kristusnya. Nah, fakta-fakta ini bisa terjadi di gereja? Bisa. Jadi kita bisa berubah cepat sekali, bukan lambat. Problema gereja justru adalah bagaimana perubahan yang terjadi karena pembaruan. Sehingga kita tidak bisa sembarang main sahabat sana, sahabat sini saja, kan. Ketekunan, kesungguhan ketika sesuatu dibuat itu kenapa? Kan ada pertimbangan. Apakah kemudian sah-sah saja kalau kita menyontek seluruh gaya dunia? Lalu apa guna kita sebagai garam dan terang dunia yang mestinya menerangi wajah dunia? Maka transformasi itu adalah sesuatu yang bisa terus-menerus terjadi tanpa reformasi. Dan ini bahaya. Nah, oleh karena itu gereja Tuhan tidak boleh terjebak. Hanya berubah-berubah pada bentuk-bentuk kulit tadi. Ya. Dulu nggak ada tumpang tangan, sekarang ada tumpang tangan. Bisa kan? Dulu nggak ada doa untuk orang sakit dan sembuh, sekarang ada. Nah, ini semua kan fenomena-fenomena yang kita pegang gitu. Yang hati-hati. Kalau akhirnya kita kejebak di situ, kita tidak lebih daripada jebakan dunia. Dunia akan tertawa, saudara. Karena itu banyak orang-orang pintar, orang-orang cerdas, intelektual itu tidak mau percaya sama gereja. Karena dianggapnya gereja itu sebuah pembodohan. Ini kan kita sedih. Padahal kita adalah agen pembaruan. Yang menciptakan berbagai perubahan demi perubahan. Nah, ini tuntutan serius yang harus kita pikirkan di dalam kehidupan kita dan harus kita kerjakan. Karena apa? Karena kita gereja yang dipanggil Tuhan dan bertanggung jawab atas semuanya. Kita harus melakukan semuanya. Tidak bisa tidak. Nah, ini harus maju. Nah, oleh karena itu, saudara yang kekasih, di tengah-tengah lingkup suasana hidup seperti itulah kita terus mengerjakan apa yang Tuhan ingin untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak menjadi salah dan hanya mendukakan hati Tuhan kita. Menarik kan? Nah, karena itu camkan dan pikirkan baik-baik. Apakah transformasi nggak perlu? Perlu. Itu sebagai buah atau bukti dari terjadinya reformasi dalam diri, kan begitu. Tetapi tempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang pas. Sehingga gereja itu seharusnya reformasi. Tapi negara Indonesia ini transformasi. Hanya saja sering memang yang terjadi terbalik-balik begitu. Jadi kita akan membingungkan. Karena hakikat inti dari kata anak kita suka lepas. Nah, saya kira ini harus diperhatikan. Definisi dan filosofis dari sebuah kata, pemikirannya, latar belakangnya apa. Supaya hanya kita jangan salah. Karena nanti apa? Salahnya bisa pengaruh besar, bisa. Ya seperti saya bilang tadi, aja kita berkutat,
berkonsentrasi untuk menciptakan perubahan demi perubahan yang akhirnya kita justru mengabaikan pembaharuan. Nah itu sebab nanti gereja makin ramai loh Pak, diberkati Tuhan. Cuma saya heran loh Pak, di dalam gereja kok ribut mulu ya. Nah itu contohnya. Gereja luar biasa loh Pak. Wah kita bikin acara bagus sekali begini. Jemaat terus tambah dan tumbuh. Tapi heran Pak, antar pengurus kok ribut ya. Nah loh, ada apa ini? Gereja bagus loh Pak. Dulu kita kecil sekarang gede, dulu sedikit sekarang banyak gitu ya. Dulu 2 kali kebaktian sekarang 6 kali 1 minggu. Tapi yang heran Pak, duitnya itu kok buat orang tertentu aja ya. Gak boleh lu tuh, gak ada yang dapat yang lain. Cuma buat 1-2 orang saja. Muncul pertanyaan. Padahal banyak orang membutuhkan, orang-orang miskin, orang susah, mereka gak kebagian. Kalaupun kebagian, mereka cuma kebagian sisa. Apa yang terjadi? Nah itu dialah perubahan yang tanpa pembaruan. Sehingga jiwa daripada orang-orang atau hamba-hamba Tuhan tetap sama, mentalnya tetap sama. Cinta diri sendiri bukan cinta Tuhan. Maka transformasi bisa menjebak kita dalam kerangka pembangunan kegiatan. Dan itu bahaya sekali saudara. Karena kalau kita terjebak dalam rangka kaitan pembangunan, itu sangat menakutkan. Padahal kita harus terikat dalam hakikat inti iman kita. Menarik ya. Sehingga kalau diperhatikan kata reformasi dan kata transformasi, itu 2 hal yang lain sekali. Kebetulan case Indonesia, posisinya jadi agak sedikit unik. Indonesia yang harusnya transformasi, tulisnya reformasi. Sebaliknya yang gereja mestinya reformasi, tulisnya transformasi. Sekalipun pada kasus gereja, dia tidak boleh transformasi itu lepas dari reformasi, karena harus menyatu. Karena dikatakan kan, berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi pembaruan budi yang menciptakan perubahan. Ya. Nah ini penting. Sehingga ini harus jadi target kita ini. Bagaimana kita diperbarui oleh Alkitab, makin mengerti kehendak Tuhan, makin mengerti kebenaran. Dengan demikianlah, sesudah kita memahami seluruh kebenaran-kebenaran, seluruh hal-hal yang penting, kita bergerak keluar. Kita mulai menyatakan pelayanan kita. Walaupun nanti dalam pelayanan itu pasti ada benturan, ada ini dan itu. Itu nomor 2, nomor 3. Tetapi nomor 1 yang paling penting adalah semangat kita untuk melakukan semua itu sebagai pelayanan untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan kita. Itu loh. Nah jadi karena itu saudaraku yang kekasih, di tengah-tengah pergumulan kehidupan seperti yang saya katakan tadi, kita harus terus maju untuk memuliakan Tuhan kita. Sehingga semuanya menjadi sesuatu kesaksian yang utuh di mana Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Ya. Jadi jangan salah paham juga. Transformasi gak penting, bukan. Itu penting tapi harus menjadi buah dari reformasi. Supaya kalau transformasi itu tidak boleh berdiri sendiri. Karena kalau transformasi berdiri sendiri, kita akan kehilangan arah, kehilangan pegangan. Sehingga gereja bergulir nanti seturut dengan konteks yang ada. Konteks berubah kemana, kita ke situ. Kalau kita berpikir misalnya ya, wah ini ada satu perubahan pada gereja, karena gereja sekarang punya ini, punya pom bensin, punya rumah sakit, punya ini, punya itu. Saudara-saudara, kadang-kadang di sinilah kita. Memang kalau ngelihat gereja sekarang kan tidak punya rumah sakit misalnya, nggak punya ini. Sekarang punya sendiri-sendiri, tiap gereja punya. Kesannya hebat kan ya? Hebat. Tapi jangan lupa ini kan kegagalan gereja di abad pertengahan. Di mana kemudian akhirnya gereja-gereja hanya memikirkan diri dan properti yang terlalu banyak itu. Nggak sempat lagi ngurusin jemaat. Gereja kan nggak pernah dipanggil untuk itu loh. Nah makanya di situ nanti tujuan kita pun jadinya berubah. Karena terjemahkan perubahan sudah salah. Tujuan makin melenceng lagi. Tapi kita pikir itulah yang namanya kemajuan. Salah lagi kan gitu kan. Nah betapa bahayanya kalau gereja jalan salah mulu. Apalagi para pemimpin gereja. Mau kemana umat Tuhan? Nah, jadi kita mesti berani berpikir bulat. Kita mesti berani berpikir utuh dalam kehidupan ini. Supaya kita menemukan kesejatian dan tidak terjebak pada kesalahan demi kesalahan yang sudah dikerjakan oleh gereja Tuhan. Jangan lagi kita garap itu. Menjadi jebakan-jebakan yang menghancurkan dalam kehidupan kita. Jadi kembali saya mau coba menjelaskan lagi kepada saudara. Jadi transformasi adalah sebuah perubahan yang bergerak dari satu titik kepada titik yang lain. Seturut dengan perubahan-perubahan konteks yang ada. Ya, kecanggihan-kecanggihan alat juga bisa dan seterusnya. Yang kedua, transformasi adalah meninggalkan substansi awal. Beda dengan reformasi yang justru dikembalikan kepada posisi awal. Kalau transformasi maju ke titik yang kedua, titik berikutnya. Nah itu sebab transformasi tanpa reformasi dia bisa pindah ke titik-titik macam-macam. Alkitab bisa ketinggalan nanti. Padahal Alkitab titik utama dan pertamanya.
Jadi kita mau memperhatikan baik-baik bagaimana transformasi itu perlu dicermati di dalam kehidupan orang percaya. Supaya kita jangan sekali lagi terjebak pada pemikiran-pemikiran salah. Sehingga akhirnya muncul kegiatan-kegiatan yang hebat dalam pengertian gereja-gereja dengan segala aktivitasnya. Tetapi tujuan inti sudah bergeser. Nah, ini bisa bahaya. Oleh karena itu PR gereja sekarang seringkali terabaikan. Karena gerejanya mulai berpikir seperti itu. Apa yang terjadi di abad-abad awal dulu atau abad pertengahan itu diulang lagi oleh gereja sekarang. Tapi kita pikir kita maju. Padahal sebetulnya kita mengulangi sejarah 6-7 abad yang lampau. Jadi sangat menyedihkan gitu kan. Nah kalau kita mundur ke belakang mah waduh mau kemana kita ini? Mau apa kita ini? Kapan kita maju? Padahal pembaruan pasti menciptakan kemajuan demi kemajuan. Untuk kita bergerak dinamis di dalam seluruh unsur kehidupan. Iya kan? Nah jadi disitulah perlunya kita merhati-hati. Nah memang zaman sekarang, zaman masa-masa kini ini perubahan-perubahan itu cepat sekali. Misalnya Anda yang pemalu bisa jadi pemberani lewat sekolah kepribadian. Kan begitu kan? Anda yang tampil tidak pede jadi tampil pede karena sekolah pembaruan apa-apa kepribadian gitu. Jadi banyak sekali yang bisa dirubah termasuk cara orang ngomong, kayaknya manis, santun banget. Tetapi sebenarnya yang terjadi perubahan-perubahan aksesoris tok. Tapi perubahan hakikat di dalamnya tidak terjadi. Kasih sayang apalagi yang berkaitan dengan kesetiaan dan seterusnya. Enggak terjadi. Yang terjadi cuma yang saya katakan tadi, aksesorisnya tok. Kan kita nggak bisa begitu saudara. Nah oleh karena itulah gereja Tuhan harus terus maju dan berpacu dalam kehidupan ini. Supaya menciptakan perubahan-perubahan berdasarkan pembaruan. Dan mendemonstrasikan, membuktikan pembaruan yang terjadi di dalam hidup dengan perubahan-perubahan hidupnya. Transformasi yang dibuatnya. Sehingga dia bisa mentransfer kepada yang lain dan mentransforming, mempengaruhi yang lain. Untuk mengerti apa yang mereka mengerti, memahami apa yang mereka pahami. Dan berjalan pada jalan yang mereka jalani. Ya. Nah jadi ini perlu. Nah oleh karena itulah hubungan dengan Tuhan itu yang paling pertama dan utama. Supaya kita tidak terjebak pada sekedar aktivitas-aktivitas belaka. Di mana kita lakukan ini, lakukan itu, tetapi kita mengabaikan prinsip kebenaran basic yang Tuhan sudah berikan sebagai sebuah kebenaran yang harus kita pahami. Nah, jadi disinilah kita bisa melihat bagaimana bahaya dari sebuah perubahan tadi yang saya sebut tanpa pembaruan. Dan bagaimana pembaruan membawa kita untuk kembali kepada terminal diperbarui terus-menerus di dalam kehidupan. Dan bagaimana pembaruan dan perubahan menjadi bagian penting misi semua orang percaya di dalam hidup ini. Itu harus cita-cita jadi visi semua orang percaya. Untuk mereka terus-menerus mengalami pembaruan oleh kasih dan kuasa Tuhan. Sehingga dengan demikian semua orang merasakan kesukacitaan. Dan tampaklah pada kehidupan perubahan-perubahan. Dan akhirnya perubahan demi perubahan membawa kebahagiaan. Waduh, indah sekali. Nah, oleh karena itu tidak ada yang salah di dalam kehidupan ini. Menarik sekali hidup kita bersama dengan Tuhan kita. Seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dan hidup itu menjadi hidup yang sangat amat luar biasa memuaskan. Nah jadi saudara yang kekasih, di dalam bagian seperti inilah kita harus hati-hati supaya tidak terjebak pada perangkap-perangkap transformasi yang banyak terjadi sekarang ini di dalam dunia sekuler. Ya. Di dalam dunia bisnis, ya, dalam dunia kehidupan sosial kita itu banyak. Karena memang nilai-nilai seperti itu berlaku di situ. Tapi bagi Tuhan di dalam gereja Tuhan hati-hati. Banyak orang berubah itu kan bisa jadi karena keinginan A, keinginan B, keinginan C, dan keinginan D. Habis dapat keinginan dia lupa semuanya, kan begitu kan? Maka kalau kemudian transformasi menjadi tujuan pertama kita, waduh gawat sekali. Betul merupakan sebuah proses yang gak bim salah bim langsung jatuh. Ya. Kalau sekedar membuktikan saya Kristen, lalu saya membeli map atau membeli mobil atau kemudian membeli terminal, gitu. Aneh banget. Masa orang Kristen membuktikan dia begitu? Kalau seorang Kristen mau membuktikan dia Kristen adalah dia hidup setia, bermurah hati kan gitu ya, siap disalibkan dan sungguh-sungguh menyenangi dan terus memperhatikan apa yang Tuhan katakan di dalam kehidupan. Itu loh baru pas. Ya. Nah jadi saudara yang kekasih, kita harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Sehingga kita betul-betul memahami reformasi dan transformasi. Ya bagian ini kan saya akhiri di sini. Tetapi bagian berikut kita akan membicarakan bagaimana transformasi itu masuk ke dalam reformasi. Dan bagaimana reformasi itu masuk ke dalam transformasi. Menciptakan sebuah pegangan-pegangan yang kuat yang luar biasa. Ya, biar ini terus menjadi berkat bagi kita. Terus ikuti sehingga tuntasnya topik transformasi dan
reformasi, ya, untuk dicari yang pas, atau reformasi dan transformasi, kan gitu kan? Sehingga konteksnya harus dilihat. Kira Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita. Amin. Tuhan terima kasih untuk apa yang boleh kami renungkan. Ajar kami untuk menghargai bagaimana hidup kami seharusnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk pimpinan berlaku dalam hidup kami, supaya hidup kami boleh melakukan apa yang Tuhan nyatakan. Dan hidup kami boleh terus-menerus diperbarui oleh firman-Mu, dan kami boleh makin dekat kepada Engkau. Hanya di dalam satu nama yang ajaib, Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Biar Tuhan yang memperbarui kami terus-menerus dalam hidup ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin.